Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rudi KLD. Pada tayangan video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Bagaimana terjadinya proses pendidihan? Pendidihan terjadi karena panas meningkatkan gerakan atau energi kinetik dari molekul yang menyebabkan cairan berada pada titik di mana cairan itu menguap. Tidak peduli berada di permukaan teratas atau di bagian terdalam cairan tersebut. Apabila sebuah larutan mempunyai tekanan uap yang tinggi pada suhu tertentu, maka molekul-molekul yang berada dalam larutan tersebut mudah untuk melepaskan diri dari permukaan larutan. Atau dapat dikatakan, pada suhu yang sama, sebuah larutan mempunyai tekanan uap yang rendah, maka molekul-molekul dalam larutan tersebut tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari larutan. Jadi, larutan dengan tekanan uap yang lebih tinggi pada suhu tertentu akan memiliki titik didih yang M sama dengan N kali 1000 per P, di mana delta TB sama dengan KB kali M. Ya. Ini M ini molalitas, N kali 1000 per P, sehingga diturunkan rumusnya menjadi KB kali N kali 1000 per P. Di mana diketahui delta TB adalah kenaikan titik didih molal, KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal, N adalah jumlah mol zat larut, ya, mol. Kita ketahui mol itu sama dengan massa zat dibagi massa molar. Mol sama dengan massa zat dibagi mR. Ya. P massa pelarut. Nah, ini data dari pelarut, ya, pelarut ada air, aseton, eter, dan seterusnya. Tetapi yang sering digunakan adalah air. Ya, minimal kita hafal tentang data dari air, yaitu pelarut air, rumusnya H2O, titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius, dan KB-nya 0,52. Aseton, titik didihnya 6,5, KB-nya 1,57. Eter, titik didihnya 34,6, KB-nya 2,00, dan seterusnya. Soal nomor 2. Sebanyak 9 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 250 gram air mendidih pada suhu 100,104 derajat Celcius. Jadi diketahui KB air sama dengan 0,52. Berapakah massa molekul relatif zat tersebut? Ya. Kita cari dulu, terlebih dahulu delta TB. Ya. TB larutan dikurang TB pelarut. TB larutan ya, itu 100,104. Kemudian TB pelarut, titik didih pelarut yaitu 100. Ya. Titik didih larutan dikurang titik didih pelarut, 100,104 dikurang 100, hasilnya 0,104 derajat Celcius. Setelah kita dapat delta TB, baru kita masukkan ke rumus delta TB sama dengan M kali B. Ya, delta TB M sama dengan kali KB. Delta TB 0,104 M, ini molalitas, rumusnya massa zat per mR kali 1000 per P. Massa zatnya 9 gram, mR-nya yang ditanyakan 1000 per pelarutnya, yaitu air 250 gram air kali 0,52. Ya, 0,104 sama dengan ini kalikan dibagi 250, hasilnya 18,7 dibagi mR.
Kemudian MR-nya naik, ya. Ininya turun sehingga MR sama dengan 18,7 dibagi 0,104 hasil. Baik, selanjutnya kita masuk pembahasan titik beku atau TF. Proses pembekuan itu terjadi ketika suatu zat telah mencapai titik beku. Titik beku atau TF akan tercapai apabila temperatur zat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair. Jika kalian mengetahui bahwa titik beku air sebesar 0 derajat Celcius, itu artinya tekanan uap air dalam bentuk cair pada temperatur 0 derajat Celcius sama dengan tekanan uap air dalam bentuk padat. Penurunan titik beku larutan atau dinamakan dengan delta TF. Apabila ke dalam sebuah zat pelarut ditambahkan zat larut, maka akan terjadi proses penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian, adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Dapat dikatakan bahwa larutan akan membeku pada temperatur yang lebih rendah. Jadi, penurunan titik beku larutan adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Besarnya penurunan titik beku larutan diberi lambang delta TF. Harga delta TF ditentukan oleh banyaknya partikel zat larut dan tidak ditentukan oleh sifat zat larutnya. Penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Tadi dikatakan, sudah jelaskan, titik beku adalah suhu pada saat fase cair dan fase padat berada dalam kesetimbangan. Ya, rumus titik beku, rumus dari penurunan titik beku adalah delta TF sama dengan M kali KF. Di mana keterangannya delta TF adalah penurunan titik beku, KF adalah tetapan penurunan titik beku, dan M kecil ini adalah molaritas larutan. Ingat, molaritas dari rumusnya massa zat dibagi MR kali 1000 per P. Kemudian rumusan yang lainnya ini delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Nah, ini data dari titik beku atau TF larut dan ini KF. Nah, air ini titik bekunya 0 derajat Celcius, KF-nya 1,86, asam cuka 16,5 derajat Celcius, KF-nya 3,5 derajat Celcius, benzena ya titik bekunya 5,5 derajat Celcius, KF-nya 5,12 derajat Celcius dan seterusnya. Tapi biasanya nanti dalam soal diberikan. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama. Tentukan titik beku larutan urea sebanyak 30 gram. MR urea sama dengan 60, KF sama dengan 1,86 dalam 500 gram air. Jawab, ini rumusnya. Delta TF sama dengan M kali KF. M tadi sudah jelaskan molaritas, massa zat dibagi MR kali 1000 per P dikali KF. Massa zatnya 30 gram, MR-nya 60, 1000 per P massa zat larut 50 gram kali KF-nya 1,86 sehingga hasilnya 1,86. Ini baru delta TF-nya. Delta TF ya.
penurunan titik beku. Sedangkan yang ditanyakan adalah titik beku larutan. Titik beku larutan. Maka titik beku larutan adalah titik beku pelarut dikurang penurunan titik beku, ya. Titik beku pelarut dikurang penurunan titik beku. Titik beku pelarut air 0 derajat Celcius, penurunannya atau delta TF-nya ini 1,86, sehingga 0 dikurang 186. Hasilnya min 1,86 derajat Celcius. Nah, itu contoh yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Titik beku larutan 64 gram naftalena dalam 100 gram benzena adalah 2,91 derajat Celcius. Jika titik beku benzena 5,46 derajat Celcius dan titik beku molal benzena 5, dan tetapan titik beku molal benzena atau KF sama dengan 5,1 derajat Celcius, maka tentukan massa molekul relatif naftalena, MR-nya naftalena. Jawab. Nah, kita cari delta TF-nya dulu. Delta TF sama dengan TF, ya, titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Titik beku pelarut itu benzena, ini titik beku benzena 5,46 derajat Celcius dikurang titik beku larutan. Nah, ini titik beku larutannya berapa? Titik beku larutan 2,91, sehingga 5,46 dikurang 2,91, yaitu 2,55 derajat Celcius. Ini baru delta TF. Nah, tapi yang tanyakanlah MR, maka kita gunakanlah rumus ini. Delta TF sama dengan M kali KF. M kali KF. M ini molal tadi, itu massa zat, massa zatnya naftalena, dibagi MR kali 1000 per pelarutnya, ini pelarut benzenanya, kali KF. Delta TF-nya tadi kita sudah dapat, ya, 2,55 sama dengan massa zat, ya, terlarut naftalen ini, naftalena 64 gram. Bagi MR-nya yang ditanyakan, ya, kemudian 1000 per P. P ini pelarutnya benzena 100 gram kali 5,1. 5,1 ini adalah tadi KF-nya. Ya. Sehingga MR-nya naik ke atas, 2,55 turun ke bawah. Sehingga MR sama dengan 6,4 kali 1000 kali 5,1 dibagi 2,55 kali 100, hasilnya 128. Oke, terima kasih telah menonton tayangan kami. Ingat, jangan lupa like dan subscribe dan share-nya. Sampai jumpa.